Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninu Riesmianti Ningtyas. Saya adalah dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIDN 0407048106. Bidang keilmuan saya adalah akuntansi keuangan, auditing, dan akuntansi manajemen. Saat ini, saya mengampu mata kuliah dasar akuntansi dan praktik dengan kode 851 dan bobot 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah akuntansi dasar dan praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 akuntansi pada semester 1. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi dasar dan praktik merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar akuntansi dan penerapannya dalam ekonomi. Mahasiswa akan belajar konsep akuntansi dasar serta siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar siklus akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. 2. Mampu menguasai konsep dasar penyajian laporan keuangan serta pengungkapan atas laporan keuangan. 3. Mampu menguasai konsep tutup buku dan mampu mengkaji implikasinya secara tepat dalam bidang akuntansi. 4. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep jurnal pembali dan mampu mengkaji implikasinya secara tepat dalam bidang akuntansi. Pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktik diantaranya 1. Jurnal, 2. Buku besar, 3. Neraca saldo, 4. Ayat jurnal penyesuaian, 5. Neraca lajur, 6. Neraca saldo setelah disesuaikan, 7. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Serta yang terakhir adalah jurnal penutup dan jurnal pembali. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan berupa penyampaian materi kepada mahasiswa dan selanjutnya mahasiswa akan memberikan feedback atau umpan balik atas materi yang sudah dibahas. Selanjutnya dilakukan diskusi dan penugasan secara mandiri. Adapun metode pembelajaran menggunakan metode problem based learning, di mana metode ini dapat memungkinkan mahasiswa diberikan penugasan untuk menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan e-learning dari Universitas Bina Sarana Informatika yang di dalamnya mencakup materi pembelajaran, video pembelajaran, dan penugasan dalam bentuk modul praktik dan kertas kerjanya. Materi pembahasan yang akan saya sampaikan pada video micro teaching yang nanti akan diperlihatkan adalah pertemuan 1 pada mata kuliah akuntansi keuangan dasar yang diberikan kepada mahasiswa semester 1. Pada pembahasan tersebut akan membahas terkait pengantar akuntansi dan pernyataan standar akuntansi keuangan. Adapun materi pembelajarannya adalah 1. Pengertian akuntansi, 2. Standar akuntansi keuangan Indonesia, 3. Persamaan akuntansi, 4. Transaksi bisnis dan laporan keuangan. Penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa berupa penugasan mandiri yang diupload melalui aplikasi e-learning Universitas Bina Sarana Informatika yang berisi 1. Mahasiswa diminta menjelaskan terkait pengertian dan peruntukan dari SAK umum, SAK etap, SAK EMKM, dan SAK syariah. 2.
Mahasiswa diberikan kasus transaksi keuangan yang selanjutnya diminta mengklasifikasikan serta menghubungkan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. 3. Mahasiswa juga diberikan soal terkait kasus transaksi dan menentukan saldo normal akun sesuai dengan aturan debit kredit akuntansi. Oke, di pembahasan ini ya, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pengantar akuntansi. Ya, pengantar akuntansi ini nanti akan menjelaskan pengertian akuntansi, standar akuntansi keuangan Indonesia, persamaan akuntansi, transaksi bisnis dan persamaan akuntansi serta laporan keuangan. Siapa yang di sini yang sudah tahu terkait akuntansi? Pernah dengar gitu akuntansi itu apa gitu? Akuntansi apa yang berhubungan dengan akuntansi mereka? Pasti berhubungan dengan keuangan, dan nilai ya. Ada apa lagi? Transaksi. Jadi artinya kalau setiap ada transaksi bisnis atau ekonomi, pasti hubungannya sama akuntansi, gitu ya. Sama lagi. Kira-kira? Apa? Laporan. Ya, hubungannya dengan laporan keuangan. Jadi pada ujungnya nanti proses akuntansi itu akan masuk ke ini hasil akhirnya. Nah, sebelum masuk ke akuntansi kita tahu dulu sejarahnya. Ya, akuntansi ini sebenarnya sudah ada pada tahun 3600 sebelum Masehi. Ya, jadi ini diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Ya, nah di sini dia menulis buku yang diartikan sebagai segala sesuatu itu tentang ilmu hitung, ilmu ruang dan perbandingan. Ya, jadi berjalannya peradaban, manusia semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang. Maka di abad ke-20 di era globalisasi, ilmu dan praktek akuntansi berkembang dengan pesatnya. Ya, kemajuan teknologi informasi di abad ke-21, kehidupan masyarakat tidak terlepas dari yang namanya masalah akuntansi. Ya, maka di sini akuntansi bisa diartikan sebagai suatu metode perhitungan dan pelaporan sumber daya ekonomi yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Sampai sini terkait pengertian akuntansi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jadi komponen dari akuntansi itu yang pertama dia adalah sebuah proses. Ya, yang kedua adalah apa? Penyedia laporan. Hasil akhirnya adalah laporan. Untuk siapa? Untuk pemangku kepentingan. Nah, untuk apa? Dia pemangku kepentingan yang dilaporkan ini untuk diambil keputusan. Pelatihan akuntansi kita masuk ke proses. Tadi kita bilang bahwa akuntansi itu adalah sebuah proses. Proses apa saja yang ada dalam akuntansi? Yang pertama, kita harus dapat mengidentifikasi pemangku kepentingan. Ya, mengidentifikasi itu kita harus tahu siapa sih yang mau pakai laporan akuntansi kita, gitu ya. Siapa lagi? Kira-kira yang membutuhkan atau mengidentifikasi pemangku kepentingan laporan itu siapa saja? Selain pemilik, bendahara keuangan perusahaan, berarti manajer perusahaan pasti butuh. Untuk apa ya kira-kira? Manajer perusahaan kan dia yang bikin, atau mungkin bukan yang membuat, tapi dari manajer departemen lain misalkan butuh itu baca laporan itu apa? Untuk menilai kinerja. Jadi kita harus bisa pertama proses yang pertama adalah mengidentifikasi pemakai kepentingan dari laporan itu siapa. Yang kedua, menilai kebutuhan. Nah, jadi laporan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dilaporkan kepada pemilik modal atau kepada pemilik perusahaan, maka yang harus diberikan harus lengkap dari mulai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan itu harus disampaikan secara komprehensif. Di sini terkait proses akuntansi apakah ada pertanyaan? Ada ya? Kita lanjut ke di sini ada bagian-bagian dari akuntansi, ya. Bagian dari akuntansi bahwa akuntansi itu dibagi menjadi dua secara garis besar.
Ada akuntansi mikro dan ada akuntansi makro. Nah, kalau mikro itu apa biasanya? Kecil. Makro itu yang besar, lebih luas. Nah, kalau mikro dibagi lagi menjadi akuntansi bisnis dan akuntansi organisasi nirlaba. Jadi sekarang laporan itu tidak melulu kita bicara laporan keuangan, keuntungan, profil. Sekarang perusahaan sudah diminta untuk membuat yang namanya laporan akuntansi lingkungan. Jadi apa sih impact perusahaan terhadap lingkungan? Ya, contoh misalkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup ya, misalkan yang keluarannya itu ada limbah. Ya, kira-kira apa yang disumbangkan untuk memperkecil ya adanya limbah ini? Oke, berikutnya setelah kita menjelaskan terkait sektor mikro dan makro dalam akuntansi, masuk ke dalam standar akuntansi keuangan. Ya, jadi kalau misalkan sesuatu yang dibuat secara standar tadi ya, kayak penilaian tadi, kira-kira kalau nggak ada penilaian grading A, B, C, D, E, kira-kira kita bisa tahu nggak kita lulus apa enggak? Enggak, makanya penentuan nilai ini standar juga kan? Ya, range-nya berapa? 80 sampai 100 itu A, itu standar. Ya, maka dalam setiap penyusunan ya akuntansi itu harus ada dasar standar yang dipakai. Apa standarnya? Yaitu standar akuntansi keuangan. Apa itu standar akuntansi keuangan? Indeks dan integritas adalah sumber acuan utama dalam menyusun laporan keuangan oleh suatu badan yang kompeten dan independen, sehingga manajemen suatu perusahaan dapat mencatat dan melaporkan data keuangan kepada para investor dan stakeholder untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Ya, jelas ya di sini bahwa standar akuntansi keuangan adalah acuan utama. Jadi semua perusahaan ya atau perusahaan yang masih berada dalam ruang lingkup di Indonesia gitu ya, dalam pencatatan akuntansinya harus menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini terkait standar? Berarti kalau misalnya SAK itu bisa dipakai untuk standar minimum. Ya, untuk perusahaan yang sudah terbuka TBK tadi ya, berarti yang sudah listing bursa TBK. Ya, yang membedakan itu jadi ada TBK juga. Ya, ya. Tapi kalau SAK misalnya tertentu mau pakai SAK karena dia peralihan nih, misalnya contoh dia perusahaan belum publish, belum akuntansi kita publik, tapi dia mau publish nih, boleh menerapkan SAK umum. Ya sambil jalan. Ya. Nah, kalau sudah masuk sebagai SAK dia harus sudah melakukan gitu ya. Boleh. Jadi dia harus sesuai dengan SAK sekian dan transaksinya menyesuaikan. Gitu ya. Boleh beralih, boleh. EMKM misalkan naik tingkat, omsetnya udah naik lagi, mau 20M gitu masuk kan. Tapi belum listing, boleh pindah dari standar kan. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kita lanjutkan ke persamaan akuntansi atau accounting equation. Udah pernah ketemu dengan ini? Belum sih? Yang sudah, yang belum ya. Apa sih Bu persamaan akuntansi itu? Jadi proses akuntansi tadi salah satunya nanti akan mengidentifikasi transaksi. Transaksi ini kalau secara garis besar itu terbagi menjadi 3 bagian sebenarnya. Apakah dia masuk sebagai aktiva? Apakah dia masuk sebagai kita? Atau dia masuk sebagai modal? Maka ada 3 bagian besar yang harus kita pahami terkait akuntansi atau persamaan akuntansi. Maka di sini ada persamaan aktiva sama dengan liabilities ditambah equity. Aktiva itu aset ya. Liabilities itu adalah hutang dan equity itu adalah modal. Ya, ambil dulu nih 3 besar ini. Aset, liabilities dan modal. Jadi untuk mendapatkan aset itu merupakan penjumlahan dari liabilities plus equity. Ya, hutang ditambah modal. Kedua, masa modal harus disuntikkan?
sudah dimasukkan, beroperasilah perusahaan. Benar ya? Nah, ketika sudah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan bisa, oh ternyata dia dapat laba. Ya, labanya berapa? Misalkan dapat labanya 5 juta per bulan pertama 5 juta. Kira-kira laba yang dia dapatkan ini menambah modalnya enggak? Tadi modalnya misalnya disuntik 10 juta misalnya ya. Di awal kita naruh uang 10 juta, udah jualan, dapat laba 5 juta. Kira-kira modalnya nambah enggak? Nambah enggak? Ada jualan, modal 10, dapat untung 5, modalnya nambah enggak? Nambah kan? Perusahaan ya. Saya ulang ya. Anda punya perusahaan, Anda masukkan modal 10 juta. Oke, berarti modal 10 juta. Terus berjalan waktu 1 bulan, ternyata dari bisnis Anda ada untung 5 juta. Ya, kira-kira modal Anda bertambah tidak? Berarti penambahan modal itu bisa dari apa tadi? Dari ya. Oke, paham ya? Jadi penambahan modal itu bisa dari pemilik modal yang pentingin atau dari laba. Laba itu terbentuk dari apa? Penjualan saja? Enggak. Bu, kalau saya jualan kan harus ada ongkos bensin, Bu. Ya, harus promosinya, Bu, gitu ya. Harus bayar karyawannya, Bu. Nah, penjualannya nggak beruntung dong, harus dikurangi yang namanya beban, ya nggak? Biaya beban, apa bahasa expense, bisa cost, ya istilahnya. Jadi laba itu akan terbentuk dari 2, yaitu dari penjualan atau sales, atau dari biaya atau expense. Nah, ya. Ya. Oke. Nah sekarang berarti penjualan itu semakin tinggi penjualan berarti akan menambah modal, benar ya? Berarti yang akan menambah modal itu adalah penjualan bertambah, ya kan? Dan yang mengurangi modal apabila ketika biaya bertambah. Jadi kalau biayanya naik berarti keuntungannya turun sehingga modalnya juga turun, ya. Nah, terus kalau penjualannya naik, dia akan menyebabkan labanya juga meningkat. Nah, jadi ini prinsipnya. Jadi laba ini akan dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu penjualan dan biaya. Terus yang kedua ini dari modal, dari penanaman modal. Ya, dan kan sebelum Anda membuka usaha, Anda harus menanamkan modal, benar ya? Penanaman modal itu bisa diambil nggak sama pemiliknya? Bisa. Jadi misalnya saya menanamkan modal 10 juta. Di tahun pertama, karena perusahaan sudah untung 5 juta, saya mau ambil nih punya saya separuh dulu deh 5 juta, ya kan? Ambil. Ya, jadi pengambilan pemilik, pemanggilan modal oleh pemilik, apa yang biasa disebut sebagai prepay, ini akan mengurangi modal. Ada soal ini. Ada biaya pembayaran biaya gaji, ya, pembayaran biaya gaji karyawan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap apa saja? Aset, misalnya keras, aset, ya. Asetnya bertambah atau berkurang? Berkurang dalam bentuk uang kas ya. Nah, berapa tadi ya? Kira-kira 10 juta. Berkurang 10 juta. Terus berikutnya berpengaruh pada apa saja? Equity, liabilities. Utang, berkurang nggak? Enggak. Kenapa yang baru? Enggak ada kita pinjam buat bayar gaji dengan cara hutang kan? Maka itu tidak dipengaruhi oleh hutang. Sekarang diakui oleh equity nggak? Iya, bagian apa di equity itu yang berpengaruh? Expense, benar ya, biaya. Ya biayanya bertambah atau berkurang? Bertambah.
Modal berkurang 10 juta. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, karena waktunya sudah jam 11.38. Jadi nanti untuk penugasan, ya, jadi Anda bisa update setelah ini, mungkin sore lah ya, baru bisa update lagi. Anda bisa download untuk penugasan, dari itu nanti di feedback, ya, maksimal harus sudah masuk pukul hari Selasa ya. Ini Rabu kan ya? Selasa minggu depan. Ya, Selasa minggu depan. Instruksi pengerjaan soal dan kita dikerjakan secara terus-menerus dan di-scan kirim upload my day. Ya. Kenapa? Ini sukanya kayak gitu ya, supaya kalian mengerjakan tidak copy-paste. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian video micro teaching dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.